kembali lagi di Maria Hadik Channel. Terima kasih sudah klik videoku kali ini. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan semangat belajar terus dimanapun kalian berada. Dalam proses penjelajahan samudra, bangsa Eropa akhirnya menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Salah satunya adalah Nusantara. Terlebih lagi, rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa sebagian besar berasal dari Nusantara. Contohnya seperti pala, lada, dan cengkeh. Terus, bagaimana rute pelayaran dari bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda hingga bisa datang ke Indonesia? Yuk simak penjelasanku di video kali ini. Yang pertama adalah rute pelayaran bangsa Portugis. Pada abad ke-15, Portugis dan Spanyol terlibat dalam sebuah perseteruan. Hal ini kemudian mempengaruhi kebijakan terkait dengan jalur pelayaran mereka. Untuk menghindari perseteruan di antara keduanya dalam memperebutkan daerah-daerah koloni, maka Paus di Vatikan menandatangani perjanjian Tordesillas. Perjanjian ini membagi wilayah penjelajahan menjadi dua wilayah, yakni wilayah barat yang menjadi bagian dari wilayah Spanyol dan wilayah timur yang menjadi bagian dari wilayah Portugis. Pada tahun 1487, Bartolomeus Dias mulai melakukan pelayarannya dimulai dari Lisabon, Portugis. Sesuai dengan isi perjanjian Tordesillas, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai barat benua Afrika ke arah selatan. Pada tahun 1488, Bartolomeus Dias akhirnya tiba di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Pelayarannya hanya sampai di Tanjung Harapan, dia pun memutuskan untuk kembali ke Portugis. Pada tahun 1497, pelayaran bangsa Portugis dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Vasco da Gama menyusuri pantai barat benua Afrika dan sampai di Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan, Vasco da Gama kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menyusuri pantai timur benua Afrika hingga pada tahun 1498, Vasco da Gama akhirnya tiba di India, tepatnya di Calicut. Vasco da Gama berhasil mengitari benua Afrika hingga tiba di India, dan pelayarannya dianggap sebagai penemuan pertama rute laut dari Eropa ke India untuk menggantikan rute darat yang disebut jalur Sutera. Pada tahun 1503, Alfonso de Albuquerque melanjutkan pelayaran dari rute Vasco da Gama. Pada tahun 1504, dia akhirnya tiba di India. Dari tahun 1504 sampai dengan 1510, Alfonso menjabat sebagai gubernur jenderal dari Portugis untuk wilayah India. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque akhirnya melanjutkan pelayaran menuju Malaka dan berhasil menaklukkan Malaka pada tahun yang sama. Setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511, pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque akhirnya tiba di Maluku dan bersekutu dengan kerajaan Ternate. Yang kedua adalah rute pelayaran Spanyol. Pada tahun 1492, Christophorus Columbus melakukan pelayaran ke arah barat dengan mengarungi Samudra Atlantik. Pada tahun 1493, Christophorus Columbus akhirnya tiba di Kepulauan Bahama, wilayah dari benua Amerika yang sekarang kita kenal dengan San Salvador dan Kepulauan Haiti. Christophorus Columbus mengira telah tiba di Hindia
sehingga menyebut penduduk di sana dengan sebutan Indian. Sejak ekspedisinya, bangsa Eropa mulai banyak mendatangi benua Amerika untuk membangun daerah koloni di sana. Pada tahun 1519, pelayaran dari bangsa Spanyol dilanjutkan oleh Ferdinand Magelhaens. Ferdinand Magelhaens ini melakukan pelayaran dengan melihat rute pendahulunya, yaitu Christophorus Columbus. Misinya adalah mengelilingi dunia dan menemukan kepulauan rempah-rempah. Dari Spanyol, Ferdinand ini berlayar ke arah barat dengan mengarungi Samudra Atlantik. Kemudian Ferdinand Magelhaens berlayar ke arah selatan dengan menyusuri pantai timur benua Amerika hingga pada tahun 1520 Ferdinand tiba di ujung selatan benua Amerika yang sekarang disebut dengan Selat Magelhaens. Dari Selat Magelhaens, armada dari Ferdinand melanjutkan pelayarannya dengan mengarungi Samudra Pasifik. Pada tahun 1521, Ferdinand Magelhaens dan armadanya tiba di Filipina. Setelah tiba di Filipina, Ferdinand meninggal dunia karena terlibat konflik dengan masyarakat setempat. Misinya kemudian dilanjutkan oleh anak buahnya, yaitu Sebastian d'Elcano. Pada tahun 1521, Sebastian d'Elcano melakukan pelayaran ke arah selatan hingga tiba di Kepulauan Maluku dan bekerja sama dengan Kerajaan Tidore. Yang ketiga, rute pelayaran Inggris. Pada tahun 1579, Francis Drake dan Thomas Cavendish melakukan pelayaran dengan mengikuti rute Spanyol Ferdinand Magelhaens. Inggris berlayar ke arah barat dan menyusuri pantai timur benua Amerika menuju ke arah selatan sampai dengan di Selat Magelhaens. Dari Selat Magelhaens, mereka melanjutkan pelayaran dengan mengarungi Samudra Pasifik, dan pada tahun 1580, armada dari Francis dan juga Thomas tiba di Maluku. Kemudian pada tahun 1591, Inggris mengirimkan satu ekspedisi lagi untuk melakukan pelayaran ke Hindia Timur. Ekspedisi ini dipimpin oleh George Raymond dan juga James Lancaster. Tim ekspedisi dari George dan juga James mengikuti rute pelayaran dari Portugis dengan melalui Tanjung Harapan dan juga India. Setelah tiba di India, mereka kemudian melanjutkan perjalanan sehingga pada tahun 1602 Inggris tiba di Aceh dan kemudian melanjutkan pelayarannya hingga pada tahun yang sama Inggris sampai di Banten. Yang keempat, rute pelayaran Belanda. Pada abad ke-14 hingga abad ke-15, Belanda mengalami perseteruan dengan Spanyol dan juga Portugis. Sebagai dampak dari perseteruan antara Belanda, Spanyol, dan Portugis, Belanda tidak dapat melakukan aktivitas perdagangannya di Lisabon, Portugis. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan untuk Belanda ikut di dalam penjelajahan samudra. Pada tahun 1594, Belanda mengirimkan William Barents untuk melakukan pelayaran. William Barents berlayar menuju ke arah kutub utara. Pelayaran dari William Barents ini gagal karena cuaca yang sangat ekstrim di daerah utara, sehingga akhirnya memutuskan untuk kembali. Namun ketika di tengah perjalanan, William Barents ini meninggal dunia. Pada tahun 1599, Belanda mengutus Cornelis de Houtman untuk melakukan pelayaran mencari kepulauan rempah-rempah. Dalam pelayarannya, Cornelis de Houtman mendapatkan petunjuk dari laporan Jan Huygen van Lieshoten dan juga Petrus Plancius yang sebelumnya pernah mengikuti pelayaran bangsa Portugis.
Cornelis de Houtman melakukan pelayaran dengan menyusuri pantai barat benua Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan, Cornelis de Houtman melanjutkan pelayaran dengan menyusuri pantai timur benua Afrika hingga tiba di Kepulauan Madagaskar. Setelah dari Kepulauan Madagaskar, Cornelis de Houtman tidak melanjutkan pelayaran menuju India. Cornelis de Houtman melakukan pelayaran dengan mengarungi Samudra Hindia hingga menyusuri tepian barat Sumatera hingga tiba di Selat Sunda, karena pada saat itu Selat Malaka telah dikuasai oleh Portugis. Cornelis de Houtman dan anak buahnya akhirnya berlabuh di Banten pada tahun 1596. Nah, itu tadi teman-teman adalah rute pelayaran bangsa Eropa ke Nusantara. Jika dilihat, jalur pelayaran bangsa Eropa terbagi menjadi dua jalur utama, yaitu rute ke barat dan rute ke timur. Portugis dan Spanyol menggunakan jalur pelayaran bangsa Eropa dengan rute timur, sedangkan Spanyol dan Inggris menggunakan jalur pelayaran bangsa Eropa dengan rute barat. Meskipun memiliki rute yang berbeda, namun kedua rute ini dapat bertemu di satu titik, yaitu Maluku. Semoga video kali ini menambah pengetahuan buat kalian ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kali ini sampai habis, dan jangan lupa untuk menonton video-video lain dari Maria Hadik Channel. Dukung channel ini terus dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Salam jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Bye semuanya.